Jeruk makan jeruk, dulu katanya begitu ya. Tapi sekarang kita mau jeruk makan hama tanaman. Tentu teman-teman tahu dong buah yang ada setiap hari di Indonesia. Warnanya kuning, oranye, cerah, banyak manfaat vitamin C untuk tubuh kita. Ternyata bagus juga buat tanaman kulit jeruknya, bukan jeruknya. Jadi buah jeruknya kita makan dan kulit jeruknya jangan dibuang, masih banyak manfaatnya. Simak videonya ya teman-teman sampai dengan selesai biar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat yuk kita berkebun kembali yang sangat mudah dengan petani kantoran. Kali ini kita akan memanfaatkan kulit jeruk ya, bukan jeruknya. Sayang kalau jeruknya, soalnya udah kita beli, mending kita makan untuk vitamin C di tubuh kita. Jadi kulit jeruknya itu ternyata berguna untuk tanaman, baik sebagai insektisida, nyerangin hama, dan juga sebagai pupuk. Jadi dua fungsi. Padahal selama ini kita buang ya teman-teman. Sayang banget kalau dibuang. Padahal berguna banget buat kita aktivitas berkebun, yaitu menghilangkan hama dan juga sebagai pupuk. Yuk kita ikuti videonya. Dan bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Jadi tolong jangan lupa share kepada tetangga sebelah. Caranya bagaimana kita memanfaatkan kulit jeruk untuk tanaman. Jadi biasanya kita punya jeruk ya teman-teman di rumah. Nah, saya biasanya menyediakan tempat di sebelahnya untuk menyimpan kulit jeruknya. Kalau sebelumnya teman-teman mungkin pernah melihat video saya sebelumnya bahwa kulit jeruk ini selain untuk tanaman juga bisa untuk mengusir semut. Jadi banyak sekali sebetulnya dari limbah kita setiap hari. Nah, kulit jeruknya kan biasanya kita akan buang. Saya selalu menyediakan tempat untuk menampungnya. Nah, untuk tanaman usahakan bagian serabut yang putih-putihnya ini jangan kita gunakan atau tidak kita ambil, karena kandungan nutrisinya untuk tanaman ada pada bagian kulit jeruknya. Kulit jeruk ini ternyata mengandung berbagai nutrisi yang dapat membantu memberikan kehidupan bagi tanaman. Jadi kandungannya apa aja sih? Jadi ada nitrogen, belerang, magnesium, dan kalsium. Jadi itu bikin tanaman berdaun ya, terutama tanaman-tanaman berdaun seperti sayur, tanaman hias itu cepat menyerapnya. Selain itu, kulit jeruk juga dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Jadi ini pupuknya alami banget. Selain itu, kalau kita menggunakan pupuk alami, membantu meningkatkan kualitas tanah dan juga pertumbuhan tanaman di lingkungan sekitar. Caranya cukup mudah nih. Jadi kita kalau udah dikumpulkan kulit jeruknya itu akan kita potong kecil-kecil. Jadi dengan lebih kecil-kecil itu akan memperluas bidang permukaan sehingga kandungan yang ada dalam kulit jeruk itu akan lebih terekstrak, atau kalau terekstrak itu nanti akan larut ya dalam air. Kita sediakan wadah, boleh wadah plastik, tapi lebih baik sebetulnya toples kaca. Nah, seperti ini kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Mau jeruknya berapa? Tapi ini kurang lebih tadi dari sekitar 2 jeruk. Dan ini airnya kurang dari 1 liter, kurang lebih 500 ml untuk isi toples ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita potong kecil-kecil, itu makin kecil lebih baik sehingga luas permukaannya lebih besar. Ternyata berkebun itu bisa juga kita menggunakan banyak barang dari sisa rumah tangga, tapi tanaman kita tetap bersinar dan tetap tumbuh subur. Caranya sangat mudah dan juga murah ya teman-teman. Jadi sampah-sampah dapur ini penuh dengan beberapa nutrisi. Jadi selain kulit jeruk, bisa juga melihat nanti dari video-video dari Cece Petani Kantoran, di mana nanti sampah-sampah dapur ini akan terurai dan menyatu, dan nanti akan menyatu dengan alam dan menjadi pupuk atau kompos, sehingga tanah menjadi bergizi. Jadi tanahnya ini betul-betul luar biasa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari alam.
jeruknya masih nyisa, jangan dipaksakan langsung dimakan semua ya, nggak apa-apa, besok aja. Nah, kemudian kita tambahkan air panas ke dalam toples kaca ini. Jadi kita hanya tambahkan air panas, boleh ngerebusnya atau dari dispenser. Tuh masih panas banget, jangan dipakai untuk kopi aja, pakai juga untuk merendam kulit jeruk. Kemudian kita tutup yang rapat dan kita siapkan, kemudian kita simpan selama 2 malam. Usahakan di tempat yang teduh, jadi jangan dipanas-panaskan di bawah sinar matahari. Nah, seperti ini kondisi awalnya. Jadi airnya masih bening. Nanti kita lihat setelah kita simpan 2 hari. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam kulit jeruk juga itu mengandung minyak atsiri. Jadi ini kalau kita buka nanti atau kita cium, memang aromanya itu wangi. Nah, aroma inilah yang kita gunakan untuk mengusir hama ya, terutama semut, ulat. Mereka tidak suka dengan aroma dari kulit jeruk. Sudah selesai ya, saya diamkan selama 2 malam, kita buka dan langsung mau kita aplikasikan ke tanaman. Nah, seperti ini kalau dilihat warnanya sudah mulai kuning, artinya kandungan yang ada dalam kulit jeruk ini sudah mulai terekstraksi ke dalam cairannya. Kalau dibuka juga aroma wangi jeruknya itu masih terasa banget dan pasti suka seger gitu ya. Jadi tandanya sudah terekstraksi, kalau kita buka tuh seger banget. Nah, kemudian supaya tidak menghambat botol semprot, kita ini ya seperti biasa kita saring dulu. Nah, ini seperti ini, airnya kuning. Jadi kalau kita langsung masukkan ke botol semprot, nanti ini kulit jeruk sisanya ini bisa menghambat, bikin mampet. Nah, kita saring aja, mudah banget ya teman-teman. Nanti yang pertama kita mau aplikasikan untuk melindungi tanaman, terutama ini kalau saya di rumah adanya kebetulan tanaman hias. Untuk aplikasi tanamannya atau aplikasi terhadap penyemprotan ini, untuk kulit jeruk ini aplikasikan hanya apabila ada indikasi terkena hama ya teman-teman. Biasanya kalau di tanaman hias kita itu suka ada putih-putih ya di belakangnya ya, jamur, terutama kayak sekarang ini musim hujan ini lembab sekali, jamur bakteri itu tumbuh dengan bahagia ya, jadi beranak pinak dengan banyak sekali menyerang tanaman kita. Kita masukkan ke dalam botol semprot yang ada di rumah itu. Nah, seperti ini mudah banget ya. Ini airnya. Yang pertama, saya mau menggunakan manfaat dari rendaman kulit jeruk ini untuk menyemprot melindungi tanaman hias saya. Kebetulan memang di rumah ini saya menanam beberapa tanaman hias, salah satunya aglo ya. Teman-teman juga pasti senang nih, ada aglo lipstick atau juga janda bolong. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini agak basah-basah ya, kemarin kehujanan ya, kita semprot aja ke tanaman kita seperti ini. Biasanya saya sih problemnya kalau tanaman hias seperti ini sama seperti tanaman buah, cabai atau jeruk itu suka ada jamur ya, putih-putih. Nah, ini juga bisa mengusir semut, aromanya juga wangi, dan yang pasti ini aman bagi anak-anak karena ini betul-betul alami. Kita semprotkan, biasanya sih karena ini bersifat alami langsung saya habiskan karena tidak terlalu banyak. Jadi bisa kita semprotkan juga ke tanaman di sekitar kita yang lain yang ada hama putih-putihnya. Walaupun nggak kelihatan, kadang-kala di sini ada nih bintik-bintik putih. Tapi ada juga tanaman hias seperti ini yang putih-putihnya kelihatan banget ya. Kebetulan ini baru saya bersihkan, jadi tidak begitu terlihat. Nah, ini juga sirih Cina ya bagi teman-teman yang menanam, atau ini ya tanaman yang mudah dan juga banyak gunanya karena menyediakan oksigen yang cukup banyak. Kita lindungi nih di sini walaupun tidak terlalu jelas, ini aslinya nih ada titik-titik putih. Nah, supaya kita tidak usah mengeluarkan uang membeli
insektisida atau pestisida, cukup gunakan yang seperti ini. Ini tanaman jeruk saya juga ya, biasanya itu di belakangnya ini suka ngumpul banget putih-putih. Jadi cukup menggunakan bahan yang ada, dan bisa minggu ini saya menggunakannya dari kulit jeruk. Nah, untuk penggunaan yang kedua ini kan masih ada sisanya ya untuk kulit jeruknya. Ini tidak saya buang, tapi bisa saya jadikan sebagai pupuk padat. Sayang sekali ya kalau kita buang, padahal ini masih bisa berguna untuk tanaman. Nah, caranya kita bisa gali sedikit di sekitar akar, jangan di batangnya ya, jangan di dekat batang. Jadi di sekitar akar kasih jarak sekian senti, kita gali, kemudian kita bisa masukkan sisa kulit jeruk tadi. Ini adalah cara lain, tapi bisa juga kulit jeruknya ini nanti saya akan buatkan video selanjutnya apabila kita keringkan menjadi pupuk padat. Nah, yang sekarang ini kita betul-betul tidak terbuang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan nutrisi vitamin C dengan memakan buah jeruknya. Nah, kemudian kulit jeruknya saya pakai untuk mengusir hama. Kemudian sisanya pun kita bisa timbun seperti ini. Nanti di dalam tanah ini kulit jeruk akan melepaskan zat-zatnya seperti nitrogen, fosfor. Jadi sebagai pembenah tanah juga. Beberapa tanaman itu membutuhkan kondisi tanah yang asam. Nah, kita hanya butuh untuk merendamnya, nanti akan terurai kembali menjadi pupuk ya, menjadi zat yang berguna bagi tanaman, dan tanah pun menjadi subur. Jadi kita tidak usah membuang ke tempat sampah, mengurangi jumlah sampah yang kita buang di rumah tangga. Selain ditimbun ya seperti ini, sebetulnya kulit jeruk juga bisa kita simpan di sekeliling atau di atas tanah nih. Karena apa? Kulit jeruk ini biasanya akan mengusir hama dengan aromanya. Nah, untuk tanaman jeruk ini saya gunakan di atasnya. Kenapa? Karena biasanya di sini banyak semut. Yang otomatis kalau ada hama semutnya, maka tanaman juga akan berada dalam bahaya. Bahaya ya istilahnya. Karena apa? Nanti kalau ada semut bisa membawa virus atau bakteri gitu. Jadi di sini di tanaman jeruk ini saya pakai di sekelilingnya. Boleh juga tanpa direndam. Kalau seperti ini ya, kulit jeruknya itu boleh langsung diletakkan. Kebetulan ini karena tadi ada sisa untuk perendaman kulit jeruk, jadi saya pakai yang sudah direndam, tapi aromanya harus masih terasa ya. Kalau misalnya tidak terasa aromanya, hamanya juga tidak akan pergi, dia akan lewat-lewat saja. Nah, kita sisanya ini cukup banyak ya, walaupun hanya makan 2-3 jeruk, kita bisa manfaatkan menjadi pembenah tanah, supaya karena kalau di pot ini tanah tidak akan mendapat nutrisi kecuali kalau kita yang memberikan nutrisi ya. Kalau beda dengan kalau kita menanamnya di tanah. Nah, kemungkinan dia bisa mendapatkan nutrisi dari sumber lain. Tapi kalau kita menanamnya di pot, kita perlu memberikan nutrisi. Nah, masih sisa segini kita manfaatkan ya teman-teman. Dan sisanya yang tadi juga kita harus semprotkan, habiskan. Karena kalau yang organik, baik insektisida ataupun pupuk, biasanya tidak bertahan lama. Demikian ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Selamat menikmati jeruk. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.